Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi seperti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tantangan yang sangat serius yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para pengikutnya. Ia minta kita untuk saling mengasihi. Mengasihi maknanya cukup jelas untuk kita. Namun, tantangannya menjadi lebih serius ketika ditegaskannya bahwa kita harus saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Kasih Yesus adalah kasih untuk sahabat-sahabatnya. Kasih-Nya tuntas diberikan, yaitu dengan memberikan nyawanya kepada mereka yang dicintainya. Tuhan Yesus semasa hidupnya telah menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya, dan kepripihakannya sebagai wujud kasihnya kepada mereka yang datang kepadanya. Ia memberi makan mereka yang lapar, memberi kesembuhan bagi yang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, memberi pendengaran kepada yang tuli, memberikan hidup kepada mereka yang sudah meninggal. Hal-hal seperti itulah yang dikehendaki Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh untuk mengasihi orang lain dengan segenap jiwa raga kita. Kalau perlu, mengorbankan nyawa untuk membuktikan kasih itu kepada mereka. Itulah kasih Yesus yang harus kita teladani. Saudara-saudari terkasih, sebelum Tuhan Yesus datang, bangsa Israel sudah menerima hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini Tuhan Yesus memberikan tekanan baru, yaitu mengasihi seperti Dia sudah mengasihi kita. Ia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 5 ayat 8. Nuansa baru dalam mengasihi satu sama lain di antara kita adalah motifnya. Bukan karena kita sanggup mengasihi, melainkan karena kita mau mengasihi siapapun. Karena kita sudah mengalami kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Pengalaman dikasihi oleh Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kasih sayang. Firman-Nya, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi,
Mengasihi adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk kita lakukan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus memahami ini sebagai panggilannya. Panggilanku adalah untuk mengasihi. Itu juga panggilan kita hari ini. Saudara-saudari terkasih, ada hukum yang berbunyi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini disebut ius talionis atau hukum balas dendam. Tapi Tuhan Yesus minta agar kita tidak menaruh dendam dan mengumbar kebencian. Beliau menghendaki agar kita mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan mereka juga. Ada ungkapan menarik lagi yang perlu kita dengar hari ini. Hutang cinta hanya dapat dilunasi dengan cinta. Namun, apakah itu mungkin dilakukan seorang anak kepada ibu yang telah melahirkannya? Apakah itu dapat dilakukan oleh manusia kepada Tuhan yang telah menciptakannya? Tidak ada harga yang bisa dibayar seorang anak untuk kasih seorang ibu kepadanya. Tidak ada tindakan apapun yang bisa membayar lunas cinta Tuhan yang sudah menyayangi kita. Itu pasti. Bukan kata-kata manis, namun perlu kita sadari bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membalas kasih seorang ibu, membalas cinta seorang Tuhan yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Dia wafat disalib untuk kita, supaya kita tidak binasa. Jalan untuk mengasihi Tuhan dengan sangat jelas ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Rasul Yohanes dalam suratnya menulis begini. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 2 Yohanes bab 4 ayat 20b. Saudara-saudari terkasih, Santo Yohanes Paulus II, Paus abad ini, memberikan kesan bahwa Yesus masih hidup dan mengajarkan arti mencintai. Ketika beliau mengalami percobaan pembunuhan oleh Ali Akta Mermet, beliau tidak menaruh dendam. Beliau mengunjungi pesakitan itu di penjara dan dengan penuh kasih mengampuni orang yang mencoba menghabisi nyawanya. Orang kudus ini menyatakan kepada kita dan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan kalau kita memiliki kasih Kristus. Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Mengasihi Kristus telah mengasihi kita. Itulah panduan dan tuntunan bagi setiap warga gereja menjalankan hukum kasih. Kita mengasihi bukan karena terlebih dahulu dikasihi. Kita memberi bukan karena kita sudah diberi. Kita melakukan perbuatan kasih karena kita mengalami indahnya kasih yang diberikan Allah kepada kita dalam Yesus Kristus. Masih ingatkah kita pada peristiwa Zakheus, orang pendek itu? Begitu gembiranya dia karena Tuhan mau mampir ke rumahnya, sedangkan
Orang banyak mengasingkannya. Ia bersumpah untuk mengembalikan apa yang pernah diambilnya. Kasih Yesus telah mengubah seorang Zakheus, seorang pemungut cukai yang bertobat. Pengalaman dikasih oleh Yesus mengubah hidup seseorang. Tuhan Yesus, bantulah kami orang berdosa yang sungguh-sungguh mau bertobat ini. Sadarkah aku bahwa hidupku ini adalah karena kasih Tuhan kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus mendidik kami untuk mengasihi satu sama lain dengan meneladan cintanya kepada kami. Semoga kami siap berkorban bagi sesama. Ya Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.